Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamal Haki, Agribisnis D 2017, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, saya mendapatkan tugas untuk meresum buku manajemen consulting karya Max Huber. Dan di sini saya akan memaparkan hasil bacaan saya dari setelah membaca beberapa bagian gitu. Dan saya mendapat bagian untuk meresum bab consulting in company transformation. Ya. Baik, kemarin pada saat kuliah online itu sudah dijelaskan bagaimana peran dari konsultan untuk di dalam dunia agribisnis dan juga in company ya. Consulting in company transformation atau konsultasi dalam perubahan perusahaan, yang seperti kita tahu bahwa setiap perusahaan memiliki cita-cita atau tujuan ya, baik itu target income, production atau target-target yang lain. Nah, di tengah jalannya berbisnis, perusahaan itu pastinya akan berhadapan dengan tantangan ataupun kendala. Entah itu kendala dalam masalah manajemen, masalah modal, atau bahkan masalah persaingan ya. Karena persaingan saat ini semakin ketat karena beberapa faktor. Antara lain ada globalisasi, deregulasi ekonomi, kemudian perubahan ekspektasi sosial. Nah, ini yang menyebabkan persaingan itu semakin ketat. Kemudian di dalam kendala tersebut terkadang beberapa perusahaan tidak dapat bertahan atau tidak bisa menangani persaingan itu dengan baik, sehingga terkadang banyak perusahaan yang kolab atau gulung tikar. Nah, tapi beberapa perusahaan besar lainnya seperti Ford, General Motor, BMW dan Kisco itu mereka melakukan sebuah perubahan company transformation sehingga mereka bisa bertahan dari kendala ataupun persaingan ketat tadi. Dan apakah yang disebut dengan perubahan organisasi atau organizational transformation? Transformasi perusahaan memiliki bentuk dan banyak spanduk atau gambaran gitu. Mencangkup berbagai macam perubahan, bisa jadi modifikasi yang sengaja formal seperti hubungan antara komponen organisasi atau mendesain ulang program kerja, proses kerja, atau menunda dan menghilangkan elemen struktural dari outsourcing. Transformasi juga bisa termasuk perampingan atau rekayasa ulang, tetapi itu jauh lebih luas dan lebih inklusif. Ini tuh dapat mencangkup modifikasi struktur keuangan dalam kurung saham, pembelian kembali, mengurangi rasio utang atau ekuitas, dan menerbitkan saham baru gitu. Nah, atau juga struktur produksi, struktur organisasi, dan delocalization atau yang disebut dengan mentransfer unit produksi dari suatu lokasi ke lokasi yang lebih rendah, yang berbiayanya lebih rendah. Nah, itu bisa mencakup pengubahan portofolio bisnis yang ada. Kemudian transformasi atau perubahan itu bisa dilihat dari tiga proses. Nah, tiga proses. Yang pertama adalah restrukturisasi, kemudian yang kedua revitalisasi, dan yang ketiga adalah pembaruan. Nah, kita akan mengulas poin-poin tersebut. Dimulai dari restrukturisasi
atau juga disebut dengan tahap kebangkitan gitu. Sangat relevan untuk perusahaan yang bekerja buruk atau tidak baik, ya kita sebut dengan non benefit bona fide. Proses transformasi ini perusahaan sering dimulai dengan perampingan besar, pemangkasan portofolio produk atau layanan, dan merombak struktur dan manajemen proses yang membantu mendefinisikan ulang visi perusahaan dan mendesain ulang strategis dan kompetensi inti. Jadi restrukturisasi ini dilakukan besar-besaran ya, untuk bisa membuat suatu blueprint ya, atau bisa juga dalam bentuk pemangkasan produk dan atau layanan gitu, yang dimana ini bisa dilebih fokuskan untuk memenuhi kebutuhan saja, artinya diefisienkan sehingga nanti barang-barang yang kita produksi itu tidak terlalu banyak ya, atau sia-sia tuh. Kemudian yang kedua adalah revitalisasi, adalah peningkatan pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan. Nah, upaya ini termasuk mengidentifikasi yang baru, peluang dan potensi bisnis. Jadi dibaca kembali peluang yang ada di pasar dan peluang kita untuk bisa mencapai tujuan, dan juga kompetensi bisnis. Nah, kompetensi bisnis ini kita punya kekuatan apa sehingga kita bisa membuat strategi dengan aliansi ataupun pihak lain, pihak ketiga yang kemudian bisa membantu kita dalam mewujudkan sebuah tujuan. Nah, ini ditujukan untuk bisa memperkuat kekuatan dari perusahaan agar kita lebih berdaya lagi, lebih kuat lagi dalam menghadapi kendala ataupun masalah yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu yang terakhir atau yang ketiga adalah pembaruan. Dalam proses transformasi ini harus ada unsur yang ketiga yaitu pembaruan, dimana ketika perusahaan untuk terus terlibat dalam mengidentifikasi dan menghilangkan limbah, membangun dan berbagai kemampuan baru dan meremajakan strateginya, artinya harus ada ide-ide baru yang diproduksi oleh PT tersebut. Kemudian poin selanjutnya adalah preparing for transformation. Ini adalah salah satu tugas pertama konsultasi dalam membantu transformasi perusahaan atau organisasi, yaitu mengidentifikasi beberapa alasan penting mengapa perusahaan perlu melakukan perubahan itu sendiri. Nah, kita juga perlu apa yang khusus untuk transformasi perusahaan. Dalam situasi ini konsultan manajemen biasanya membantu klien untuk bertransaksi bersamaan dengan dua masalah utama. Yang pertama yaitu mempersiapkan organisasi untuk transformasi ya. Yang kedua adalah mengidentifikasi dan mengatasi resistensi terhadap perubahan. Nah, kenapa harus 2 poin ini? Karena inilah yang perlu konsultan lakukan, karena yang di awal-awal itu perusahaan dia harus tahu alasan urgensinya atau mengapa mereka harus melakukan sebuah transformasi atau melakukan sebuah perubahan gitu. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi dan mengatasi resistensi terhadap perubahan. Makanya yang kedua ini upaya kita untuk bisa
eee, memperkuat atau membaca ulang strategi yang kemudian bisa kita lakukan dalam perubahan tersebut.